hari Ahad itu saya dengar betul-betul Prabowo, Presiden baru bagi. Saya nak tengok dia nak kata apa. Dia nak kata marhain ke dia nak kata apa? Dia tak kata marhain. Dia kata wong cilik. Wong cilik itu orang kecil, orang marhain, tahu tak? Kita ni seronok dengar marhain tu. Bunyi marhain tu orang kita tak tanya dah apa makna. Itu Marxisme, istilah PKI, Parti Komunis Indonesia, for Marxisme. Itulah lucunya kaum Melayu palsu di negeri kasino Malaysia. Sebagian mereka sangat membenci Presiden pertama Indonesia Soekarno. Hal itu tak lepas dari konfrontasi ganyang Malaysia pada tahun 60-an yang dicetuskan oleh Soekarno. Soekarno marah karena kaum Melayu Malaysia lebih suka diberi kemerdekaan oleh British ketimbang merdeka lewat perjuangan sendiri. Tapi lucunya, kaum Melayu Malaysia sangat menyukai kosakata yang diciptakan oleh Soekarno, yakni marhaen. Yang menarik, saat ini kosakata marhaen tersebut mungkin jauh lebih populer di Malaysia daripada di Indonesia sendiri. Dari rakyat biasa hingga pejabat di Malaysia sangat menyukai kata marhaen, yakni untuk menggambarkan rakyat biasa atau rakyat kecil. Mungkin sedikit sekali orang Malaysia yang paham bahwa kata marhaen berasal dari Soekarno. Apalagi, dalam Kamus Bahasa Melayu Malaysia pun tidak disebutkan bahwa kata marhaen berasal dari Indonesia. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan kata marhaen di Malaysia. Najib dia cakap yang dia ni seorang rakyat marhaen. Seorang rakyat marhaen. Lepas tu, dia belanjakan jam tangan sebanyak 1.5 juta ringgit nak hadiahkan kepada bini dia. Adakah ini perangai orang yang kononnya faham tentang keperitan rakyat marhaen? Rakyat marhaen? Kalau lelaki tu dah sayangkan perempuan tu, why don't? Jarang ada Perdana Menteri seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sentiasa mendampingi rakyat, yang sentiasa berada dekat dengan rakyat, sahabat-sahabat semua. Yang terkini apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar untuk berada bertemu mesra dengan rakyat di Pusat Penjajah Madani Jalan Tuanku Abdul Rahman. Perkara pertama ni aku cubalah. Nama pula saya bercakap. Perkara pertama apabila idea untuk mewujudkan audiosiar berkenaan tentang sema marhaen ni, aku berpendapat bahawasanya kekok lah kan. Itulah contoh penggunaan kata marhaen. Di Malaysia sendiri dulu sebenarnya pernah ada partai marhaen yang didirikan oleh Ahmad Bustamam. Ia memang dikenal sebagai pengikut Soekarno. Jadi pengertian marhaen awalnya memang bersifat ideologis. Karena itu ada pula marhaenisme. Saat itu Soekarno berusaha menciptakan semacam Marxisme ala Indonesia. Sebab di Indonesia sebenarnya tidak ada penindasan oleh pemilik modal seperti yang mendasari konsep Marxisme di Barat. Sebagian besar petani Indonesia punya tanah, walaupun tidak luas. Namun harus dipahami pula Marxisme tentu saja berbeda dengan komunisme. Marhaenisme tentu juga berbeda dengan komunisme. Jadi, sebenarnya tidak masalah pula jika rakyat Malaysia menggunakan istilah marhaen. Orang Malaysia juga tak perlu menjadi anggota PDIP untuk menggunakan kata tersebut. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari Megawati mengenai marhaen. Sebagai seorang sosok pembebas dengan konsepsi ideologinya yang berangkat dari falsafah petani yang disebut namanya Pak Marhaen. Seringkali orang mempelesetkan, katanya kalau Marhaen itu adalah komunis. Padahal saya sebut Bapak Marhaen. Dia itu sebenarnya seorang petani. Ketika Bung Karno sedang kuliah di Bandung, beliau bertemu dengan Pak Marhaen. Beliau bertanya begini, Bapak,
seorang petani bahasa Sunda. Ya, tanah ini punya siapa? Punya abdi. Bahasa Sunda saya tuh abdi. Kalau tanaman padi ini punya siapa? Punya abdi. Alat-alat cangkul dan lain sebagainya punya siapa? Punya abdi. Kalau sudah dipanen, dijual, uangnya untuk siapa? Untuk abdi. Setelah berpikir merenung, Bung Karno merasa bahwa perjuangan ini harus seperti apa Pak Marhain. Dia merasa bahagia karena semuanya sudah punya, tetapi yang hidup sederhana dan sekedarnya saja. Itulah penjelasan Megawati mengenai asal mula kata marhen. Selanjutnya marilah kita simak ucapan ahli bahasa Malaysia, Asmah binti Omar. Dia dulu pernah kuliah di Universitas Indonesia pada era Soekarno. Hari itu, hari Ahad itu, saya dengar betul-betul Prabowo, Presiden baru bagi. Saya nak tengok dia nak kata apa. Dia nak kata marhain ke dia nak kata apa? Dia tak kata marhain. Dia kata wong cilik. Wong cilik itu orang kecil, orang miskin, orang tak ada berdaya, tak ada apa. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Hanya dengan persatuan dan kerjasama, kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem kertoro harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa marhain, tahu tak? Kita ni seronok dengar marhain tu. Bunyi marhain tu orang kita tak tanya dah apa makna. Itu Marxisme, istilah PKI, Parti Komunis Indonesia, for Marxisme. Soekarno yang dia jumpa orang miskin, dia pergi, nama kau apa? Umar Hain. Saya masih di sana, masuk dalam surat khabar. PKI ambil. Tahun lalu saya browse radio televisyen Indonesia. Anak Soekarno yang pertama tu Guntur. Namun dia semua ada Guntur, ada Guru, ada Petir. Yang pertama tu Guntur. Guntur ditanya, mengapa dia tak jadi politician macam Megawati? Dia kata apa? Dulu saya ikut Soekarno. Tapi bila Soekarno pakai marhain, saya keluar. Saya cakap pada Soekarno, dia tak kata apa-apa. Saya tidak ikut. Itu saya nak bagi tahu. Saya waktu dulu satu waktu saya dalam lembaga Dewan Bahasa, saya sebut waktu tu Datuk Warsariat dia. Saya kata tak usah pakai, orang tak percaya pada saya. Kerana nama saya Asmah binti Haji Omar, nama kampung. Kalau saya pakai nama Jawa atau nama Elmer Smith, faham orang ni ikutlah. Saya kata jangan pakai marhain. Itu PKI, tolong Ustaz. Dan yang untuk duk buat ucapan-ucapan menteri itu duk pakai marhain. Itu orang-orang Indonesia duk gelak kat kita. Kerjasama kita, ya, muafakat kita dengan Indonesia, kemudian dengan masuk Brunei. Memang muafakat permulaan itu untuk ejaan. Itu sebelum baru kita jadi, kita ni adik lah. Kita ni selalu adik kecil. Mereka adik besar atau abang besar atau kak besar lah. Jadi dia kira adik kecil. Dari mula kita kata setuju
tak bersetuju. Kita bukan nak setuju dia 100%. Saya kata ada benda kita tak perhati. Itulah pandangan ahli bahasa Malaysia mengenai kata marhen. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.